Pernahkah kalian merasa seperti ini? Setiap hari menghitung uang recehan, takut beli kopi karena khawatir boros, menabung 300.000 per bulan tapi bertanya-tanya kapan bisa kaya. Atau mungkin kalian pernah berdiri di depan ATM, melihat saldo yang itu-itu saja, sambil bertanya, kenapa saya tidak kunjung kaya padahal sudah mengatur keuangan dengan ketat? Kalau iya, maka video ini akan mengubah cara pandang kalian selamanya. Karena apa yang akan saya bagikan hari ini mungkin akan membuat kalian syok, bahkan mungkin marah pada awalnya. Tapi setelah kalian memahami konsep ini, hidup kalian tidak akan pernah sama lagi. Karena ternyata, metode yang selama ini kalian pakai untuk mencari kekayaan justru membuat kalian semakin jauh dari kaya. Bahkan, ada yang bilang, kalau semua orang pakai cara ini, ekonomi dunia bisa ambruk total. Dan yang paling mengejutkan, orang-orang kaya justru tidak pernah menggunakan metode ini. Bagian pertama, problem yang dialami kebanyakan orang. Coba kita lihat realitas yang terjadi di sekitar kita. Saya yakin kalian pernah melihat teman atau keluarga yang seperti ini. Mereka obsesi dengan kekayaan, sampai-sampai hidup mereka diatur oleh uang. Setiap pengeluaran dihitung, setiap pembelian dipertimbangkan berkali-kali. Bahkan untuk hal sederhana seperti beli kopi di warung, mereka dihantui rasa bersalah. Jangan-jangan ini boros ya, pikir mereka. Sedikit saja keluar uang ekstra, langsung merasa bersalah dan menyesal. Ada yang sampai begadang menghitung pengeluaran hari itu, was-was apakah sudah melebihi budget atau belum. Mental seperti ini tidak sehat, karena pada dasarnya mereka sudah merelakan hidup diatur uang, merelakan mental mereka diteror uang. Bayangkan bangun tidur sudah mikir uang, makan siang mikir uang, mau tidur juga mikir uang. Hidup seperti ini bukan hidup tapi malah jadi budak uang. Yang lebih menyedihkan lagi, setelah semua pengorbanan itu, mereka tetap tidak kunjung kaya. Malah kadang-kadang mereka jadi stres, hubungan dengan keluarga tegang karena terlalu perhitungan, dan pada akhirnya kualitas hidup mereka menurun drastis. Lalu muncul pertanyaan besar. Kalau caranya sudah benar, kenapa hasilnya tidak sesuai harapan? Mari kita bongkar kebohongan sistem yang selama ini kita percayai. Bagian kedua, matematika yang tidak masuk akal. Sekarang mari kita buka mata dengan perhitungan matematis yang brutal tapi nyata. Katakanlah gaji kalian 3 juta per bulan. Ini adalah angka yang cukup representatif untuk banyak orang di Indonesia. Setelah dipotong kebutuhan pokok, cicilan, transportasi dan kebutuhan lainnya, yang bisa ditabung mungkin hanya 300.000. Menabung 300.000 setiap bulan, dalam setahun berarti 3,6 juta. Dalam 5 tahun baru 18 juta. Dalam 10 tahun baru 36 juta. Dalam 20 tahun baru 72 juta. Dalam 30 tahun baru 108 juta. Ini belum dihitung inflasi, belum dihitung emergency yang bisa menguras tabungan, belum dihitung kebutuhan yang semakin meningkat. Sementara itu, mari kita lihat realitas orang kaya. Mereka sekali dapat proyek bisa puluhan juta, ratusan juta, bahkan miliaran. Seorang pengusaha yang saya kenal, dalam sebulan bisa meraup keuntungan 500 juta dari bisnisnya. Artinya, dalam sebulan dia sudah dapat lebih dari tabungan orang yang menabung 300.000 selama 138 tahun. Atau ambil contoh lain, seorang YouTuber terkenal bisa dapat 100 juta dalam sebulan dari AdSense dan endorsement. Seorang trader sukses bisa dapat 50 juta dalam sehari ketika market bagus. Seorang konsultan bisnis bisa dapat 20 juta untuk satu proyek yang dikerjakan dalam seminggu. Mereka dalam sehari bisa meraup keuntungan yang setara dengan tabungan kalian selama bertahun-tahun. Jadi kapan kalian bisa mengejar mereka dengan metode menabung 300.000 per bulan? Bahkan, ada kemungkinan kalian menabung seumur hidup sampai detik-detik terakhir, hasilnya masih kalah dengan pendapatan 1 jam orang kaya. Ini bukan untuk merendahkan, tapi ini adalah realitas matematis yang harus kita hadapi. Ini adalah perbedaan yang sangat signifikan yang membuat kita harus berpikir ulang tentang strategi menuju kekayaan. Bagian ketiga, bahaya frugal living dan kebohongan sistem. Sekarang mari kita bahas soal frugal living atau gaya hidup hemat yang sedang populer belakangan ini. Di media sosial banyak influencer yang mengagungkan gaya hidup ini sebagai jalan menuju kekayaan. Mereka bilang hidup sederhana adalah kunci kekayaan, kurangi keinginan, tingkatkan tabungan, dan slogan-slogan serupa. Tapi tahukah kalian kalau semua orang menerapkan frugal living, ekonomi dunia bisa ambruk total? Ini bukan teori kosong, ini adalah realitas ekonomi yang bisa kita buktikan.
Bayangkan kalau semua orang irit, menghitung setiap pengeluaran, membatasi diri dalam berbelanja, dan selalu mencari yang murah-murah. Apa yang terjadi? Permintaan turun drastis, pedagang tidak laku, toko tutup, pabrik mengurangi produksi, pekerja dirumahkan, bisnis kecil banyak yang gulung tikar, ekonomi stagnan. Kita sudah merasakan dampaknya saat pandemi. Ketika akses belanja dibatasi, orang lebih banyak di rumah dan uang tidak terpakai untuk belanja. Sistem perekonomian dunia langsung anjlok. Banyak negara masuk resesi, pengangguran meningkat, bisnis kecil banyak yang gulung tikar. Bayangkan kalau ini terjadi terus-menerus karena semua orang menerapkan frugal living. Ini seperti mencari kemiskinan secara berjamaah, bukan mencari kekayaan. Yang lebih ironis lagi, para pengusaha kaya justru senang kalau ada banyak orang yang menerapkan frugal living. Kenapa? Karena mereka jadi punya banyak pilihan karyawan yang mau dibayar murah. Orang-orang yang sudah terbiasa hidup dengan sedikit akan lebih mudah diatur dengan gaji yang rendah. Jadi sebenarnya siapa yang diuntungkan dengan konsep frugal living ini? Bukan kalian yang menerapkannya, tapi justru orang-orang kaya yang bisa memanfaatkan tenaga kalian dengan biaya yang murah. Kalau mau kaya, logikanya bukan dengan cara mengecilkan diri, tapi dengan cara membesarkan diri. Bukan dengan cara mengurangi konsumsi, tapi dengan cara meningkatkan produksi dan value yang kita berikan ke dunia. Bagian keempat, level kaya versus miskin. Sekarang mari kita bongkar rahasia yang sebenarnya. Menjadi kaya itu bukan soal mengatur uang, tapi soal menaikkan level vibrasi kehidupan. Ada level kaya dan ada level miskin, dan keduanya punya karakteristik yang berbeda secara fundamental. Level orang kaya itu level di mana pembayarannya besar dalam segala aspek. Mereka membayar tanah yang luas, mobil mewah, rumah mahal, traveling luar negeri, hotel presidential suite, pajak yang besar, gaji karyawan yang besar. Bahkan ketika mereka makan di restoran, mereka tidak mikir harga menu. Ketika mereka menabung, nominal yang masuk ke bank juga besar. Ketika mereka investasi, angkanya jutaan hingga miliaran. Ini bukan hanya soal uang, tapi soal mental dan vibrasi. Mereka terbiasa berpikir dan bertindak dalam skala besar. Ketika mereka melihat peluang, mereka langsung berpikir, bagaimana saya bisa dapat 100 juta dari ini? Bukan bagaimana saya bisa dapat 1 juta. Sementara level orang miskin, itu level di mana pembayarannya kecil dalam segala aspek. Bayar kuota internet 20.000 sebulan sudah merasa berat. Minum kopi sasetan Rp1.000 sudah cukup. Bayar BBM yang bersubsidi biar lebih murah. Bayar pajak cuma pajak motor. Ketika makan di warteg, masih mikir harga nasi campur naik Rp500. Mental mereka juga terbatas dalam skala kecil. Ketika melihat peluang, mereka langsung berpikir, bisa dapat 100.000 tidak ya? Mereka tidak terbiasa berpikir besar karena memang vibrasional kehidupan mereka ada di level kecil. Yang menarik, ini bukan cuma soal kemampuan finansial, tapi juga soal mental programming. Orang kaya terprogram untuk berpikir ekspansif. Orang miskin terprogram untuk berpikir konstruktif. Contoh sederhananya begini, ketika orang kaya melihat peluang bisnis, mereka langsung berpikir, bagaimana saya bisa scale up bisnis ini? Ketika orang miskin melihat peluang yang sama, mereka berpikir, apakah saya mampu modalnya? Bagaimana kalau rugi? Perbedaan mindset ini menciptakan perbedaan hasil yang sangat signifikan. Yang jelas, level kaya itu level di mana pembayarannya besar, level miskin itu level di mana pembayarannya kecil. Ini adalah pola vibrasional yang menarik rezeki sesuai dengan levelnya. Alam semesta merespons vibrasi yang kita pancarkan. Kalau kita bervibrasi kecil, yang datang juga kecil. Kalau kita bervibrasi besar, yang datang juga besar. Inilah kenapa orang kaya semakin kaya dan orang miskin semakin miskin, karena masing-masing stuck di vibrasi mereka. Bagian kelima, cara menaikkan level pembayaran sejati. Pertanyaannya sekarang, bagaimana cara menaikkan level dari level miskin ke level kaya? Jawabannya sederhana tapi tidak mudah, yaitu dengan memperbesar pembayaran. Tapi tidak semua orang memahami apa yang dimaksud dengan pembayaran yang sesungguhnya. Banyak orang berpikir pembayaran itu hanya soal uang, padahal ada pembayaran yang lebih fundamental daripada uang, yaitu pembayaran dengan jerih payah, dengan karakter, dengan konsistensi, dengan pengorbanan waktu dan tenaga, dengan komitmen terhadap visi masa depan. Tapi tunggu dulu, kalau kita tidak punya uang untuk bayar seperti level orang kaya, bagaimana caranya? Nah, disinilah masalahnya. Otak kita terlalu matre, mengira bahwa yang namanya pembayaran hanya soal uang. Padahal, kekayaan sejati dimulai dari pembayaran non-material yang konsisten.
Mari saya ceritakan tentang seorang hidupnya kaya raya. Kisah ini akan membuka mata kalian tentang pembayaran sejati. Sewaktu masih lajang dan masih kuliah, dia sudah bercita-cita tinggi, sehingga sekolah dan kuliah dijalani dengan penuh konsistensi. Dia tidak pernah bolos, selalu mengerjakan tugas dengan maksimal, dan tidak pernah menunda-nunda kewajiban akademisnya. Tidak hanya itu, sejak semester 3 dia sudah kreatif untuk mandiri dan punya penghasilan sendiri. Dia jual pulsa, buka warung kecil-kecilan, bahkan pernah jadi tukang cuci motor untuk biayai kuliahnya. Sementara teman-temannya masih minta uang ke orang tua, dia sudah belajar mencari uang sendiri. Yang lebih menarik lagi, prinsip-prinsip keimanan juga dia pegang kokoh. Dia selalu berwudu, rajin sholat dan tidak mau berboncengan dengan perempuan yang bukan muhrim. Dalam pergaulan dia baik-baik saja, tapi dalam hal pacaran dia sangat menjaga diri. Bahkan untuk sekedar boncengan pun dia tidak mau. Teman-temannya sering bilang dia terlalu kaku, terlalu serius, dan tidak enjoy masa muda. Tapi dia konsisten dengan prinsipnya, meskipun sering dicemooh dan dianggap aneh. Sekarang, 15 tahun kemudian, bagaimana hasilnya? Dia punya beberapa bisnis yang menghasilkan miliaran rupiah per tahun. Rumahnya mewah, mobilnya beberapa, dan yang paling penting, dia bisa hidup dengan tenang karena rezekinya halal dan berkah. Sementara teman-temannya yang dulu menganggap dia aneh, ada yang sampai sekarang masih ngekos, ada yang masih jadi karyawan dengan gaji pas-pasan, dan ada yang bahkan masih nganggur. Kenapa dia kaya? Karena pembayarannya besar sejak muda. Sekolah tekun itu pembayaran besar untuk masa depan. Mandiri punya usaha sendiri, itu pembayaran besar untuk karakter kewirausahaan. Menahan syahwat dan menjaga prinsip keimanan, itu pembayaran tinggi untuk keberkahan hidup. Dia membayar dengan waktu ketika orang lain bermalas-malasan. Dia membayar dengan tenaga ketika orang lain bersenang-senang. Dia membayar dengan menahan diri ketika orang lain melampiaskan nafsu. Dan semua pembayaran itu sekarang berbuah dengan hasil yang berlipat ganda. Bagian 6. Perbedaan karakter yang menentukan nasib. Itulah level orang kaya yang sesungguhnya, sejak belum punya uang, mereka sudah berkemampuan membayar mahal untuk masa depan mereka. Mereka investasi waktu, tenaga, dan karakter dengan skala besar. Dan ini yang tidak dipahami oleh kebanyakan orang. Sekarang, mari kita bandingkan dengan karakter orang miskin. Sementara orang kaya membayar dengan jerih payah, orang miskin cenderung menghindar dari pembayaran yang berat. Orang miskin, level pembayaran non-materialnya sudah kecil sejak awal. Disuruh sekolah serius, malah sibuk bercinta. Tidak punya cita-cita yang jelas, malah sibuknya urusan asmara yang tidak jelas arahnya. Disuruh fokus belajar, malah sibuk pacaran. Jadinya, setelah menikah, pasangan hanya dikasih sisa dari masa lalu yang tidak produktif. Mereka prioritaskan gaya gaul, urusan takwa belakangan. Tidak ada karakter yang kuat. Ketika menghadapi pilihan antara bersenang-senang atau bekerja keras, mereka lebih sering pilih bersenang-senang. Ketika ada kesempatan untuk belajar skill baru, mereka lebih pilih nongkrong atau scrolling media sosial. Yang paling berbahaya, mereka tidak punya karakter perjuangan untuk menyiapkan masa depan. Kalau disuruh bayar masa depan dengan jerih payah, selalu kecil angkanya. Maunya yang instan, yang mudah, yang tidak perlu perjuangan berat. Contoh konkretnya begini, ketika ada kursus yang bagus tapi bayarnya 5 juta, orang miskin akan bilang, wah mahal banget, mending uangnya buat yang lain. Sementara orang kaya akan berpikir, kalau kursus ini bisa nambah skill dan penghasilan saya 10 juta per bulan, berarti investasi 5 juta ini balik modal dalam 2 minggu, murah banget. Atau ketika ada peluang bisnis yang bagus, tapi butuh bangun pagi jam 5 setiap hari. Orang miskin akan bilang, ah capek banget, mending cari yang santai. Sementara orang kaya akan bilang, bangun jam 5 itu pembayaran kecil untuk masa depan yang besar. Ini adalah perbedaan fundamental dalam cara pandang terhadap pembayaran. Orang kaya melihat pembayaran sebagai investasi untuk masa depan yang lebih besar. Orang miskin melihat pembayaran sebagai beban yang harus dihindari. Kenapa orang kaya bisa menarik rezeki besar secara konsisten? Karena mereka punya karakter kokoh dalam membayar. Sebelum mereka berkemampuan bayar mahal dengan uang, mereka telah lebih dulu membayar mahal dengan jerih payah. Dan bayar dengan jerih payah itulah pembayaran yang sebenarnya.
Alam semesta memiliki hukum yang adil. Siapa yang mau membayar dengan sungguh-sungguh akan mendapat hasil yang sesuai. Tapi, siapa yang selalu menghindar dari pembayaran yang berat akan mendapat hasil yang seadanya juga. Jadi sebenarnya, kekayaan itu bukan soal keberuntungan atau nasib. Kekayaan itu adalah hasil dari akumulasi pembayaran-pembayaran yang konsisten. Dan pembayaran yang paling berharga adalah pembayaran dengan karakter, konsistensi, dan komitmen terhadap visi jangka panjang. Yang sering terjadi adalah orang melihat hasil akhirnya saja, tidak melihat proses pembayarannya. Mereka melihat orang kaya dengan mobilnya yang mewah, tapi tidak melihat berapa tahun orang itu bangun subuh untuk membangun bisnisnya. Mereka melihat rumah mewah tapi tidak melihat berapa malam orang itu begadang untuk menyelesaikan proyeknya.